Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erik Febrian dengan NIM 124106696, jurusan Ilmu Hadis 2A, yang insya Allah akan membawakan materi terkait pengantar ibadah dalam Islam. Secara definisi, ibadah adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah memiliki tujuan. Tujuan dari ibadah adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis utama dalam ibadah yaitu ada sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji. Selanjutnya yaitu dalil perintah ibadah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Yang dimana artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Sholat sebagai pilar agama Islam. Secara definisi, sholat wajib 5 waktu dalam sehari sebagai rukun Islam kedua. Syarat-syarat sholat yang pertama yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kedua yaitu menutup aurat. Dan syarat sholat yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Seterusnya, manfaat dan jumlah rakaat dalam sholat wajib. Pertama, manfaat sholat yaitu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan jumlah rakaat dalam sholat wajib itu berjumlah 17, sebagaimana rinciannya yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Selanjutnya yaitu dalil kewajiban sholat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang dimana artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Zakat sebagai kewajiban sosial dalam agama Islam. Secara definisi, zakat yaitu memberi sebagian harta kepada yang berhak sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat tidak digolongkan ke dalam dua jenis. Pertama ada zakat fitrah dan kedua ada zakat mal. Nisab dan manfaat zakat. Nisab untuk zakat mal yaitu minimal 85 gram emas, dan manfaat zakat yaitu menyucikan harta dan membantu kaum duafa. Selanjutnya yaitu dalil zakat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang dimana artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Puasa sebagai menahan diri demi ketakwaan. Pertama, secara definisi, puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kedua, jenis puasa. Puasa digolongkan ke dalam dua jenis. Pertama ada wajib dan kedua ada sunnah. Wajib, puasa wajib yaitu yang seperti kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Dan kedua, sunnah. Contohnya yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis, dan juga puasa Arafah.
Ketiga, syarat sah puasa yaitu pertama, niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Keempat, manfaat dari melaksanakan puasa yaitu bisa menguatkan kesabaran, empati, dan kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu dalil puasa yang dimana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Haji sebagai perjalanan spiritual ke Baitullah. Pertama, secara definisi, haji yaitu menunaikan ibadah di Ka'bah sebagai rukun Islam kelima. Kedua, waktu menunaikan haji yaitu pada bulan Zulhijjah setiap tahun. Ketiga, rukun haji. Pertama, rukun haji yaitu ada ihram, kedua waquf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul, dan terakhir yaitu tertib atau berurutan. Keempat, manfaat dari menunaikan haji yaitu menghapus dosa dan mempererat ukhuwah Islamnya. Selanjutnya yaitu dalil tentang mengerjakan haji yang dimana bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tajawwadtu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang dimana artinya musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbakallah karena sesungguhnya sebaik-baik bakal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Wudu sebagai bersuci sebelum beribadah. Secara definisi, wudu yaitu bersuci menggunakan air sebelum sholat dan ibadah yang lainnya. Rukun wudu yaitu pertama ada niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap kepala, dan yang kelima yaitu mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Manfaat dari kita melaksanakan wudu yaitu untuk membersihkan fisik dan spiritual dan juga menenangkan hati. Selanjutnya yaitu dalil wudu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Manfaat dan hikmah ibadah. Pertama, untuk meningkatkan keimanan, yaitu menguatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagai karakter mulia, yaitu membentuk akhlak dan moral yang baik. Ketiga, yaitu hubungan sosial, yaitu untuk menjalin persaudaraan dan kepedulian. Dan yang keempat yaitu untuk keberkahan hidup, yaitu mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin.
Kesimpulan, pertama, ibadah adalah inti hidup muslim, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pelaksanaan dengan ikhlas, yaitu sebagai kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tiga, terus tingkatkan keimanan melalui sholat, zakat, puasa, haji, dan wudhu. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.